سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang penjelasan Imam Al-Ghazali tentang dunia, mana bagian dunia yang tercela dan mana bagian dunia yang itu bernilai akhirat. Di sini terakhir kemarin Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 3 yang akan tersisa bagi manusia setelah kematian. Ada 3 hal yang tersisa bagi manusia setelah mati seorang manusia tersebut. Nanti 3 hal ini akan menjadi tolak ukur, mana bagian dunia yang tercela, yang itu merupakan dunia yang dicela, dan mana bagian dunia yang tidak tercela. Artinya nanti ada bagian-bagian kenikmatan dunia yang menjadi penunjang 3 hal ini, atau 3 hal yang akan menyelamatkan manusia nanti setelah kematian. Maka bagian dunia atau kenikmatan dunia yang menjadi penunjang tersebut, penunjang 3 hal itu, ini tidak dicela. Tapi yang lebih atau yang yang lebih daripada sekedar penunjang atau berlebihan, maka itulah kemudian nanti yang bagian dunia yang tercela. Nah, 3 hal itu, 3 hal tadi, 3 hal yang akan tersisa bagi manusia setelah kematian. Yang pertama adalah safaul qalbi, bersihnya hati. Bersihnya hati. Yang kedua, unsuhu bidzikrillah ta'ala, ketenangan atau kesejukan yang didapatkan oleh manusia dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, hubbuhu lillahi azza wa jalla, cinta manusia itu kepada Allah. Jadi 3 hal inilah yang menyelamatkan manusia setelah dia mati. Hati yang bersih selama di dunia, kemudian zikir kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah. Nah, 3 hal ini yang menyelamatkan manusia setelah kematian. Nah, maka setiap bagian dunia yang menunjang kepada 3 hal ini tidak masuk dalam kategori dunia yang tercela. Nah, ini kita baca satu-satu keterkaitannya 3 hal ini dengan dunia. Amma taharatul qalbi an syahawatid dunya fahiya minal munjiyati ittakunu junnatan bainal abdi wa baina adzabillah, kama warada fil akhbar inna a'malal abdi tunadilu anhu fa idza jaa al adzabu min qibali rijlaihi jaa qiyamul lail yadfa'u anhu wa idza jaa min jihati yadayhi
ja'atis sadaqatu tadfa'uha. Adapun kebersihan atau kesucian hati yakni an syahawatid dunia, daripada syahwat terhadap dunia. Di makna bersih hati di sini tidak terpaut dengan syahwat kepada dunia. Jadi makna mensucikan hati daripada syahwat terhadap dunia, fahiya minal munjiyat, maka dianya itu merupakan salah satu penyelamat manusia setelah kematian. Ittakunu junnatan, karena kebersihan hati atau kesucian hati daripada hawa nafsu itu akan menjadi benteng antara si hamba daripada azab Allah. Karena memang yang mendatangkan azab kan syahwat, ya. Nafsu, dia yang mendatangkan azab. Jadi ketika hati kita mampu kita kendalikan, kita lawan, kita tahan daripada sergapan nafsu syahwat, daripada penguasaan nafsu syahwat, mampu kita kendalikan, kita lawan, maka dia menjadi benteng kita daripada azab Allah. Karena yang mendatangkan azab itu dia syahwat tadi, nafsu tadi, ya. Nah, kama warada fil akhbar, hal tersebut sebagaimana telah warid, telah datang hadis, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna a'malal abdi tunadhilu anhu. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu akan membela si hamba nanti di hari akhirat. Fa idza ja'al 'adzabu min qibali rijlaihi ja'a qiyamul lail yadfa'uha. Jadi amalan-amalan kita yang kita lakukan dengan cara melawan nafsu syahwat tadi, dia akan menjadi pembela atau pendukung atau penjaga kita. Bagaimana maksudnya? Fa idza ja'al 'adzabu min qibali rijlaihi, maka apabila datang azab nanti di hari akhirat dari sisi kaki si hamba, ja'a qiyamul lail yadfa'u anhu, datanglah qiyamul lail. Jadi ketika azab itu mulai mendekat dari arah kaki, datang qiyamul lail kita berbentuk satu wujud yang kita setiap malam jam 4 malam menahan nafsu tidur, kita tahan, kita lawan. Nikmatnya tidur, kita bangun, mata pedih, kita wudu, kita sholat, tahan kantuk, ya. Kemudian sholat, baca Al-Quran, beristighfar, dan seterusnya. Jadi begitu azab itu mendekat dari kaki kita, langsung datang qiyamul lail. Umpama pengawal kita, langsung dia berhadapan dengan azab itu agar menjauh. Wa idza jaa min jihati yadayhi, dan apabila datang azab itu dari sisi depannya, ja'atis sadaqah tadfa'u anhu, datang sedekah. Nah, kita lawan nafsu kepada harta, semua kita pengen harta, nafsu kepada kekayaan, tapi kita lawan. Kita keluarkan harta itu di jalan Allah. Tidak mudah itu melawan nafsu harta, ya. Mengeluarkan harta jutaan, ratusan ribu secara cuma-cuma di jalan Allah, kita sumbang. Padahal diri kita menginginkan itu. Semua orang kan pada dasarnya tidak ingin hartanya berkurang. Ingin selalu bertambah. Saat kita sedang menikmati harta itu terus bertambah. Kita lawan diri, kita tahan diri, kita ambil sebagiannya, kita sumbangkan. Datang nanti dia di hari akhirat. Berdiri di depan kita bagaikan perisai atau benteng untuk melawan azab Allah. Nah, jadi itu cara kerja bagaimana ketika hati kita mampu kita kendalikan daripada
sergapan atau penguasaan nafsu. Ya. Kemudian wa amal unsu wal hub. Adapun al-uns, ya, ketenangan dengan zikir dan cinta kepada Allah, fahuma minal mus'idati, maka keduanya adalah di antara yang dapat membahagiakan kita di hari akhirat. Wa huma muwassilani al-'abda ila ladzatil liqa' wal musyahadah. Keduanya itu, zikir dan cinta kepada Allah, itulah yang membawa si hamba kepada nikmatnya perjumpaan dengan Allah dan nikmatnya menyaksikan zat Allah di hari akhirat. Nah, jadi tiga ini, pertama membersihkan hati daripada syahwat, daripada beringasnya nafsu, daripada ngerinya nafsu itu. Kita bersihkan diri kita, jiwa kita lawan. Dia berfungsi menahan azab. Nah, kemudian setelah itu tinggal zikir dan cinta yang selalu kita pelihara kepada Allah. Zikir selalu basah mulut kita, lisan kita berzikir kepada Allah. Hati kita selalu berisi cinta kepada Allah. Apa makna cinta? Setiap kita menjalani kehidupan, kita selalu senang dengan Allah. Setiap dapat nikmat, kita ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, banyak sekali nikmat hari ini. Setiap dapat enak, kita ingat. Itulah cinta. Itulah sebenarnya cinta. Kalau kita sebenarnya, pada hakikatnya, kalau kita mau benar-benar merasakan lezatnya cinta kepada Allah, setiap saat bisa kita wujudkan rasanya. Ketika kita mengingat nikmat Allah, ketika kita mengingat begitu bahwa seluruh kehidupan kita ini kan karunia Allah, pemberian Allah, masa kita enggak mencintai Allah? Padahal hati kita ini, hati manusia itu diformat untuk mencintai orang yang memberikan sesuatu kepadanya, untuk tertarik kepada seseorang yang memberikan kita sesuatu. Dan itu bisa kita rasakan. Ada orang yang kita nggak kenal siapa dia, tiba-tiba dia berikan sesuatu ke kita hadiah. Sekali aja dia berikan, langsung hati kita itu terpaut. Itu sekali dia berikan hadiah. Besok lusa dia kasih lagi hadiah ke kita, tambah terpaut hati kita. Bulan depan dia kasih lagi. Terus setiap waktu dia kasih. Jatuh cinta kita kepada orang. Kemana-mana kita promosikan nama dia. Bagus sekali dia, ini. Kenapa kita promosikan? Karena pemberiannya selalu kita dapatkan. Itu kepada manusia. Yang mungkin dia kasih sebulan sekali, 2 bulan sekali. Cuma rutin dia kasih. Lantas bagaimana dengan Allah yang setiap detik, menit, jam, sudah puluhan tahun Allah kasih. Masa kita enggak jatuh cinta ke Allah? Ini yang salah di mana ini? Apa Allah yang salah atau kita sebenarnya ini ada masalah? Masa kita enggak jatuh hati ke Allah? Masa kita enggak, apa istilahnya ya, terkagum-kagum, enggak kesemsem kepada Allah yang tidak pernah berhenti memberikan sampai detik ini. Nah, itu sebenarnya cara. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara agar ada mahabbah kepada Allah? Mudah sekali mahabbah kepada Allah. Mudah sekali. Dengan manusia saja kita mudah jatuh cinta. Seperti kemarin, tingkat 300.000 saja serangan fajar langsung kita coblos. Itu baru cuma 300.000. Begitu mudah kita jatuh cinta sebenarnya. Dan itu memang fitrah manusia. Siapapun yang memberikan kepada dia, dia mudah terpaut hatinya. Ya. Masa dengan Allah tidak jatuh cinta kita.
Begitu mahabbah itu dibentuk sebenarnya. Jadi dengan mengingat dan mensyukuri nikmat Allah, itulah langkah untuk mahabbah kepada Allah. Nah, jadi zikir kepada Allah, kalau tadi hati kita bersihkan daripada beringasnya nafsu, ya, ngerinya syahwat, maka dia menyelamatkan kita dari azab. Nah, selamat dari azab. Berikutnya fungsi zikir dan cinta apa? Fungsi zikir dan cinta adalah begitu kita telah diselamatkan dari azab Allah oleh bersihnya hati kita daripada jeleknya syahwat nafsu, maka kita dibawa oleh zikir kita selama di dunia. Dibawa oleh cinta kita kepada Allah selama di dunia. Kemana dibawa? Kepada nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Nikmatnya menyaksikan Allah. Ya, karena kita akan menikmati ketika berjumpa dengan seseorang. Kita akan menikmati ketika melihat seseorang. Kalau sudah lebih dulu kita cinta. Kalau sebelumnya kita tidak kenal orang itu, kalau jumpa, tak mungkin kita menikmati. Jahanam taturi, pipu menikmati. Tapi ketika ada orang yang selama ini kita sebut-sebut namanya, kita puji-puji, kita kagum-kagum, begitu tiba-tiba jumpa, maka luar biasa kenikmatan. Seperti orang yang ngefan sama artis nasional kah, artis internasional, dia puji-puji, dia sebut-sebut. Bahkan kalau ada orang yang mengejek fan dia, yang dia ngefan itu sampai ribut, berantem di warung kopi. Ya. Begitu tiba-tiba jumpa, saking nikmatnya sampai ada yang pingsan. Teriak-teriak dia, wah, jumpa orang yang selama ini dia sebut-sebut, yang dia kagumi. Kenikmatan perjumpaan itu bahkan membuat kadang-kadang orang itu pingsan. Begitu luar biasa. Demikian juga ketika besok kita jumpa dengan Allah. Bagaimana agar perjumpaan itu ada kenikmatan? Ya dari sekarang. Kita sudah kagum dengan Allah, kita sudah cinta dengan Allah, kita setiap hari berzikir menyebut nama Allah. Tapi kalau di dunia zikir tidak ada, cinta tidak ada, datar-datar aja, maka ketika jumpa nanti ya tahu-tahu aja, dah ada rasa tahu-tahu apa ini. Seperti kita misalnya datang artis luar biasa dari papan atas, dari Indonesia, dari pusat atau dari internasional. Begitu datang ke Aceh, ada yang ngefan. Setiap hari dia ngefan. Begitu jumpa, dia histeris. Misalnya jumpa di lapangan ini misalnya. Tiba-tiba lewat kita di jalan itu. Kita lihat. Soalnya. Tidak kenal kita. Biasa saja lewat terus kita. Lewat. Paling-paling sampai ke sana kita tanya, ke karun dah macet dah lapangannya. Datang artis senior dari Amerika. Orang sampai histeri, teriak-teriak, anak-anak muda ada yang pingsan di jalan. Kita yang sudah umur 65, 70 lewat aja, santainya lewat. Kita tidak tahu apa-apa. Ya. Tidak ada rasa apa-apa. Begitulah nikmat perjumpaan dengan Allah bagi orang yang dari dunia dia sudah selalu menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah. Hatinya itu membuncah cinta rindu kepada Allah ketika dia mengingat begitu baiknya Allah melimpahkan nikmat yang luar biasa. Maka saat jumpa nanti luar biasa nikmat, ladzah. Nah, makanya ya, kalau yang pertama, kalau hati kita tidak bersih, kalau hati seorang manusia penuh dengan syahwat, penuh dengan nafsu,
Jangankan untuk jumpa dengan Allah, dengan azab aja dia nggak akan selamat. Dia harus dibersihkan dulu hatinya di akhirat itu dengan api neraka. Karena hatinya kotor sekali. Syahwat semua dalam hatinya, nafsu semua. Tidak mungkin yang kotor berjumpa dengan yang maha suci. Allah maha suci, harus dibersihkan. Demikian juga kalau tidak pernah berzikir, tidak pernah ada rasa cinta kepada Allah, dia tidak mungkin bisa jumpa dengan Allah. Karena tidak ada satu kelezatan, tidak ada fungsi pun kalau dia jumpa. Nah, jadi kalau tadi bersihnya hati daripada syahwat, daripada nafsu, itu menyelamatkan kita daripada azab nanti di hari akhirat. Adapun untuk mendapatkan kenikmatan perjumpaan dengan Allah, kenikmatan menyaksikan langsung zat Allah, itu yang membawa kita ke sana adalah zikir dan mahabbah kepada Allah. Nah, wa hadhihi as-sa'adah tata'ajjalu uqaibal maut ila ay yadkhula awan ar-ru'yah fil jannah. Dan kebahagiaan ini, kebahagiaan ini artinya kebahagiaan kita senantiasa membersihkan hati kita daripada nafsu syahwat, itu akan langsung didapatkan. Kebahagiaan karena telah menjaga, membersihkan diri selalu, evaluasi diri, kebahagiaan dengan banyak berzikir kepada Allah, kebahagiaan karena selalu penuh dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Ini langsung tata'ajjal, langsung dirasakan oleh si hamba itu uqaibal maut, setelah dia mati. Mulai dia mati, disitulah dia merasakan kebahagiaan itu. Nah, cuman ya waktu dia hidup dia sudah capek, sampai pijut dalam menjaga kesucian hati, kebersihan hati, sampai kurus dia, menahan, melawan diri, enggak mau makan banyak-banyak, enggak mau pandangannya liar kemana-mana, dia jaga betul. Kadang-kadang dirinya pengen tapi ditahan. Jangankan yang haram, yang mubah pun dia lawan. Karena dia takut dengan mubah ini juga kadang-kadang menjadi jalan untuk yang haram. Dia lawan betul. Dia puasa Senin, Kamis, bahkan dia puasa Daud untuk betul-betul dia kendalikan nafsunya. Tidak mau dia biarkan. Nah, sampai pijut, katakanlah, sampai kurus. Tapi bukan berarti yang gemuk-gemuk enggak mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu juga, karena soalan berat badan kan beda-beda, ya. Tapi artinya begitu berat dia menahan itu, mengendalikan itu, begitu dia mati, langsung kebahagiaan itu dia dapatkan. Enggak tunggu nanti tunggu kiamat dulu, enggak. Begitu dia mati, justru disitulah titik awal kebahagiaan dia. Nah, mungkin kita yang melihat waktu dia meninggal, waduh sayang, kurus sekali meninggalnya. Pahana pejuh tepu, pahana ibi tepu. Sayang sekali meninggalnya, memprihatinkan bahasa kita. Yang memprihatinkan kita yang masih hidup. Dia begitu mati, itulah awal kebahagiaan hakiki dia. Nanti dijelaskan kenapa dia bahagia. Kenapa kematian itu menjadi awal kebahagiaan dia. Sedangkan orang yang memperturutkan hawa nafsu, yang senantiasa memperturutkan syahwat, yang senantiasa mengikuti berbagai kenikmatan dunia, begitu mati itulah awal kesengsaraan dia. Nah, awal kesengsaraan. Orang yang pokoknya apa yang naik ke habis mendung ke baju. Nyogalom soh anak bedah lah. Seberbagai kenikmatan dunia semua. Ini orang-orang seperti ini tidak tahan diri sedikit pun, begitu meninggal sengsara sekali. Nah,
Kenapa? Karena kenikmatan dia di dunia. Dia berpisah dengan kenikmatan itu. Sengsara, paling sengsara adalah berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau orang yang tahan diri dengan dunia karena hatinya penuh cinta kepada Allah, begitu dia meninggal, itu awal kesenangan dia. Karena yang dia cintai segera akan dia jumpai. Nah, ya. Maka oleh karena itu hati-hati kita dengan terlalu menikmati dunia ini. Nah, makanya kemudian Muslim mengatakan, ya, orang yang seperti ini, artinya orang yang benar-benar tadi menjaga diri, membersihkan hati daripada syahwat, nafsu, senantiasa dalam zikir dan mahabbah kepada Allah, maka kebahagiaan yang akan dia dapatkan langsung uqaibal maut. Begitu dia mati, ila ayyadkhula awanar ru'yah fil jannah, sampai nanti dia kemudian masuk dalam surga dan melihat langsung, berjumpa langsung dengan Allah di surga. Fayasirul qabru, maka orang seperti ini begitu dia masuk kubur, fayasirul qabru raudhah min riyadil jannah. Kuburnya itulah, kubur orang seperti inilah merupakan taman daripada taman surga. Nah, taman daripada, begitu dia masuk kubur, dia tak masuk taman surga. Wa kaifa la yakunul qabru alaihi raudhah min riyadil jannah walam yakun lahu illa mahbubun wahid. Betapa tidak kubur baginya itu adalah taman surga, ya. Sedangkan kekasihnya itu tidak ada lain kecuali satu, yaitu Allah. Nah, jadi dia mati, dia semakin dekat dengan kekasihnya. Tapi kalau orang yang kekasihnya selain Allah, dunia, harta, ini berat. Wa kanatil awaiq ta'uquhu an dawamil uns bidawami dzikrihi wa mutala'ati jamalihi fartafa'atil awaiq wa aflata minas sijni wa khala bainahu wa baina mahbubihi. Berbagai macam penghalang baginya di dunia, kenikmatan makan, kenikmatan jabatan, kenikmatan harta, kenikmatan popularitas, berbagai macam kenikmatan dunia. Selama di dunia, begitu lelah dia hadapi, begitu lelah dia lawan, tetapi mampu dia kendalikan dengan cara dia selalu mendawamkan diri berzikir kepada Allah, melawan itu dengan berzikir kepada Allah, dan selalu membayangkan keindahan Allah, nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadanya, selalu dia bayangkan. Begitu dia ingin yang enggak bagus, dia ingat Allah. Allah sudah banyak kasih saya, masa saya balas yang tidak baik. Jadi dia lawan nafsu syahwat itu dengan cara selalu berzikir, menyebut nama Allah dan mengingat keindahan kebesaran Allah. Fartafa'at al-awaiq, hingga sampai pada titik semua nafsu-nafsu itu terasa hambar. Terasa hambar. Dan ketika dia keluar dari dunia, masuk ke alam kubur atau alam barzah, bagaikan baru keluar dari penjara. Maka dia bahagia. Dunia ini bagi dia penjara. Berat dia hadapi kehidupan di dunia ini. Capek dia lawan dirinya, dia lawan egonya, nafsunya semua. Tapi dibantu dengan zikir tadi, dengan mengingat Allah, kemahabesaran Allah, kemahaindahan Allah, kemahabaiknya Allah. Itu yang membantu dia selama ini. Dia lawan dunia ini. Begitu dia mati, bagaikan orang yang keluar dari penjara, wa khala bainahu wa baina mahbubihi, berjumpa dengan sang kekasihnya, yaitu Allah. Menghadap kepada Allah. Faqadima alaihi masruran saliman, maka dia datang masuk ke alam kubur dalam keadaan masrura, bahagia, saliman dan selamat, minal mawani' aminan minal awaiq, selamatlah dia dari berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan dunia tadi.
Maka inilah orang-orang yang benar-benar bahagia. Tapi kalau kita yang terlalu menikmati dunia ini, bagaimana masuk kubur nanti? Kalau kita terlalu menikmati dunia, ya, ini bahaya. Ya, bagaimana kita masuk kubur nanti? Ya, justru ketika orang seperti ini masuk kubur, dia senang akan berjumpa dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang lain masuk kubur justru dia susah karena berpisah dengan dunia. Ini kan dua hal yang jauh berbeda. Makanya hati-hati kita di sini nih. Maksudnya hati-hati jangan sampai dunia itu begitu terpaut di hati kita. Nanti berat ketika kita mati. Makanya harus kita latih. Memiliki dunia boleh, nanti jelaskan. Tapi jangan sampai terlalu terpaut di hati. Bagaimana cara kita mengetahui dunia itu terlalu terpaut di hati? Di antaranya dengan bersedekah. Kita uji diri kita. Mudah nggak kita bersedekah? Kalau kita berat bersedekah, berarti dunia itu terlalu terpaut di hati kita. Atau ketika bagian dunia ini hilang dari kita atau berkurang dari kita, apa perasaan kita? Kalau terasa berat, berarti berat sekali dunia itu terpaut di hati kita. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, kalau dengan berkurang kekayaan atau hilang kekayaan itu kemudian membuat dia sangat berat sekali, berarti kekayaan itu telah menguasainya. Maka dia akan berat nanti ketika meninggal untuk berpisah dengan kekayaan itu. Orang yang kalau Allah berikan jabatan, kemudian dia merasa berat untuk melepaskan jabatan itu, maka itu menjadi tanda nanti di hari akhirat dia juga akan berat ketika meninggal karena berpisah dengan jabatan. Popularitas juga demikian. Nah, kayaknya kita di sini perlu hati-hati mengatur diri. Tapi ada orang-orang, mereka ada kekayaan banyak melimpah, tidak ada kekayaan sama saja, tidak ada pengaruh seperti Rasulullah. Sekali ada kekayaan melimpah, satu lembah ribuan ekor kambing milik Rasulullah. Tapi di waktu yang lain Rasulullah harus ikat batu di perut karena lapar. Dapurnya berminggu-minggu tidak berasap. Tapi apakah kemudian merubah perasaan, ya, merubah suasana hati? Tidak. Ada tetap tersenyum, tidak ada tetap tersenyum. Ini model seperti inilah yang enak dia kalau meninggal. Tapi kalau yang model-model begitu ada sumringah tersenyum, begitu hilang atau tidak ada, nampak beda. Kita lihat dari jauhnya lah intang kada. Ya. Nah, ini bagaimana kalau meninggal nanti ini? Ya. Makanya wajah orang meninggal itu, ya, wajah orang meninggal itu sesuai dengan berat tidak beratnya dia meninggalkan dunia. Kalau model seperti ini, dia keluar dari dunia seperti keluar penjara. Maka dia ketika meninggal wajahnya berseri-seri, tersenyum, bahagia. Kita bertanya, kenapa ini orang meninggal jenazahnya tersenyum? Karena dia baru saja keluar dari penjara. Penjara itu bernama dunia. Dan dia segera akan berjumpa dengan sang kekasih yang selama ini dia rindukan, yaitu Allah. Kenapa dia nggak sumringah? Begitu meninggal, ya, mudah-mudahan bukan kita, ya, ada orang lain lagi, wajahnya justru berbeda. Seperti orang susah, persis seperti tertahan gajinya misalnya. Begitulah dia meninggal misalnya. Ya, ini berarti dia terpaut sekali dengan dunia. Ini yang perlu kita jaga, kita kendalikan diri kita. Bukan tidak boleh punya harta. Bagaimana kita katakan tidak boleh punya harta? Rasulullah pengusaha besar, Abu Bakar pengusaha, Umar bin Khattab pengusaha. Orang-orang di sekeliling Rasulullah ini orang-orang yang
kaya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan pada masalah banyak hartanya. Nilai harta itu di dalam hati. Nah, nilai harta dengan hati bagaimana? Bukan masalah kuantitas harta itu sedikit atau banyak, tapi keterpautannya di dalam hati. Nah, Utsman bin Affan banyak harta, tapi begitu Rasulullah katakan ketika dalam perang Dzatur Riqa di Masjid Nabawi, kini kita mau perang. Di perang Dzatur Riqa itu perang sedang musim paceklik, musim kering, ekonomi sedang lemah, hasil panen tidak ada, kemarau panjang. Tapi kondisi kaum musyrikin sudah menantang di sana, jauh itu. Musim panas lagi, kendaraan tidak ada. Memang musim ekonomi sedang lemah. Rasulullah berpikir keras, ini bagaimana? Ya. Maka Rasulullah buat musyawarah, kumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, kita akan perang begini, jarak perjalanannya sekian kilo, butuh waktu 3 bulan, dengan persenjataan sekian, logistik sekian. Siapa yang mau sumbang? Terdiam semua sahabat. Memang kondisi pertanian, sedangkan orang Madinah sumber penghasilan utama pertanian sedang kacau balau, tidak ada hasil panen. Sebab melihat yang lain terdiam, Utsman bin Affan tunjuk tangan. Saya, wahai Rasulullah, saya sumbang 100 ekor onta perang beserta logistiknya. Onta perang itu bukan onta biasa. 100 ekor onta perang beserta logistiknya. Dia selama 3 bulan, onta beserta kebutuhan onta ditanggung oleh Utsman bin Affan 100 ekor. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa lain yang mau sumbang? Tidak ada yang angkat tangan. Melihat tidak ada yang angkat tangan, Utsman bin Affan tunjuk tangan lagi. Saya, wahai Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor onta perang lagi beserta logistiknya. Ditanya lagi sama Rasulullah, siapa lagi yang lain? Dilihat sama Utsman bin Affan, enggak ada yang tunjuk tangan. Yang ketiga kali Utsman bin Affan tunjuk tangan, saya tambah lagi 100 ekor onta perang beserta logistiknya. Sudah berapa ekor? 300. Kemudian Rasulullah tidak tanya lagi, karena kalau tanya nanti tertahu Utsman lagi. Ya. 300 ekor onta perang sedang musim inflasi, katakanlah seperti itu, sedang musim ekonomi krisis. Itu baru orang yang dunia berada di tangannya, tetapi tidak sampai ke hati, tidak ada harga. Nah, itu Utsman bin Affan. Tapi pada faktanya sampai hari ini kekayaan Utsman bin Affan masih beredar di berbagai belahan dunia. Nah, karena memang dia tidak, itu maksudnya. Tapi kalau masih terpaut, ini yang kita susah ketika mati nanti. Jadi bukan kuantitas hartanya. Ada orang seperti Utsman banyak harta tapi tidak ada nilai di hatinya. Ada orang sedikit hartanya tapi terpaut sekali. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi bukan masalah kuantitas jumlah, tapi masalah terpaut di hati. Nah, Umar bin Khattab yang sering kita katakan waktu itu, sekali asar Umar bin Khattab nggak kedengaran azan. Beliau sedang di kebun kurma. Begitu beliau keluar kebun kurma menuju ke masjid, orang-orang sudah pulang. Sholat asar berjamaah di masjid sudah selesai. Besoknya kebun kurma itu langsung diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Gara-gara kebun itu telah menyebabkan dia telat jamaah sholat asar. Coba, nggak ada harga kebun sama Umar bin Khattab.
ketika membuat dia lalai daripada Allah. Padahal bukan masalah wajib, masalah sunat. Bukan sholat asarnya yang tinggal, tapi jamaahnya langsung melayang satu kebun kurma. Kita sekarang bukan hanya jamaah, tersemayang angkat tinggal, ada belah-belah tepu. Ya, biasa ya. Sedekah pun enggak, maunya kan sedekah lah sebagai bentuk minta ampun kepada Allah, ini pun enggak. Ya. Nah, ini model orang-orang yang hatinya tidak terpaut dengan dunia. Nah, ini yang apa namanya? Ketika meninggal dia santai, dia bahagia. Tidak ada pengaruh dengan dunia. Ya. Nah, wa kaifa la yakunu muhibbud dunya 'indal mauti mu'adzaba walau lam yakun lahu mahbubun illa dunya. Dan bagaimana orang yang pencinta dunia tidak merasa terazab dengan kematian karena dia tidak memiliki kekasih kecuali hanya dunia. Maka sebaliknya, pencinta dunia begitu dia mati, itulah awal dia sengsara. Karena kekasihnya cuma dunia. Berarti ketika dia mati, dia berpisah dengan kasihnya dunia. Maka itulah awal dia mendapatkan azab. Mau dia bentuk cinta kepada Allah, sudah lewat waktu, tidak bisa lagi, sudah mati. Cinta kepada Allah harus kita bentuk dari sekarang. Harus kita hadirkan dari sekarang. Begitu pencinta dunia mati, maka kemudian dia mulai susah. Ternyata dunia tidak membantunya di akhirat. Kemudian dia berpikir bagaimana kemudian membentuk, menghadirkan cinta kepada Allah. Tidak bisa lagi. Sudah mati, bagaimana menghadirkan lagi cinta kepada Allah? Sudah masuk kubur, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi zikir. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran itu, ketika nanti di hari akhirat, sidang mahkamah Allah dihadirkan, para malaikat waja'al rabbuka wal malaku saffa-saffa, para malaikat datang, manusia kemudian dikumpulkan pada satu tempat untuk diproses, dihisab. Begitu proses dihisab itu mulai, semua disuruh sujud. Saat disuruh sujud, banyak yang tidak bisa sujud. Nah, kenapa tidak bisa sujud? Padahal mereka mau sujud juga, seperti yang lain sujud. Tapi banyak yang tidak bisa sujud. Kenapa tidak bisa sujud? Karena di dunia tidak pernah sujud. Jadi kalau kemudian di sana mau, saya mau sujud, menyesal, tidak bisa lagi. Mau sujud, tidak bisa, tertahan. Tidak bisa. Yang sujud hanya orang-orang yang ahli sujud di dunia, begitu disuruh sujud langsung menjatuhkan diri, meletakkan kening di tempat paling bawah. Tapi yang lain pengen sujud juga, melihat kebesaran Allah di sana. Begitu dahsyat mahkamah Allah, pengen sujud juga, mudah-mudahan diterima, diampunkan, tidak bisa lagi. Sudah lewat. Nah, itulah yang mendatangkan azab bagi pencinta dunia. Mau berzikir di sana lagi tidak bisa. Mau sholat lagi di sana tidak bisa. Di sana yang ada hanya hisab. Tidak ada lagi ibadah, yang ada hanya hisab dan balasan. Proses penghisapan amal dan proses pembalasan amal. Yang baik-baik dapat baik, yang buruk dapat yang tidak ada lagi. Kalau mau sujud tidak ada lagi. Yang ada hanya orang ahli sujud. Kalau yang tidak dapat di akhirat nanti. Ya. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra dan Mi'raj, berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, kan begitu lewat Baitul Maqdis, Nabi Muhammad kan melihat Nabi Musa di kuburnya sedang sholat. Ada beberapa Nabi hamba Allah di kubur tetap mereka sholat, sujud. Karena seperti Rasulullah katakan dalam sebuah hadis itu, dan yang kita bacakan kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali, ada kenikmatan ahli sujud. Saking nikmatnya dia sujud di dunia, ketika dia mati, dia minta sujud itu juga ada di kubur. Nah, itu memang ahli sujud.
Makanya kemudian dikubur, kadang-kadang ada di antara orang-orang ahli sujud itu yang tetap sujud seperti Nabi Musa. Fawajada Musa qa'iman yusalli. Nabi Muhammad mendapatkan Nabi Musa salat sujud di dalam kuburnya pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi yang tidak sujud di dunia tidak bisa. Nah, maka kenapa pencinta dunia itu begitu tersiksa ketika pertama dia mati, begitu dia mati? Karena dia tidak punya kekasih yang lain selain dunia, sedangkan dia baru saja berpisah dengan dunia. Waqad ghasiba minhu waqad ghusiba minhu, sedangkan dia telah dipisahkan dengan dunia. Wa hila bainahu wa bainahu wa suddat alaihi, dan telah ditutup atasnya turuqul hilah fir ruju' ilaihi, berbagai macam jalan untuk kembali ke dunia. Maka dia sangat sengsara sekali. Ya. Lai wa laisal mautu adaman, innama huwa firaqun limuhabbid dunya wa qudumi 'ala Allah taala. Bukanlah kematian itu bermakna ketiadaan. Kematian itu bukan ketiadaan. Ya. Tetapi apa? Innama huwa firaqun. Kematian itu adalah perpisahan. Bagi pencinta dunia, bagi pencinta Allah, kematian adalah perjumpaan. Dia akan berjumpa dengan Allah, itu targetnya ketika di dunia. Maka dia bahagia akan jumpa kekasih. Bagi pencinta dunia, kematian adalah perpisahan. Jadi nggak ada kematian itu dengan mati kemudian langsung nol, zero, hilang semua. Nggak ada. Cuman yang satu keluar dari penjara dunia masuk ke taman surga akan jumpa dengan kekasih. Yang satu keluar dari taman kenikmatan dunia, kemudian berpisah dengan kenikmatan dunia sehingga dia menjadi sengsara. Itu saja kematian. Tidak lebih daripada dua itu. Jadi tidak ada begitu mati tak hilang. Ada hilang mati. Kita yang melihat orang mati hilang, orang yang mati itu tidak hilang. Dia sadar itu. Cuma dia nggak bisa lagi menjalani hidup seperti kita. Jadi begitu dia mati, dia tetap hidup, cuma di alam yang berbeda. Bahkan sejenak pun tidak sempat tidur. Misalnya kita mau berharap kalau bisa mati itu nanti jangan disadarkan dulu barang sejam aja. Tidak bisa. Atau jangan disadarkan dulu, selesai mandi, dikafankan, disolatkan, masuk kubur baru sadar. Tidak bisa. Memang tidak hilang sadar kita, cuma hilang beda alam saja. Nah, jadi itu kira-kira. Berhubung sudah masuk waktu insya-Allah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.